Shalom Genapers. Sore hari ini kita kembali lagi beribadah secara online. Tapi walaupun kita ibadah secara online, kita tetap mau bersyukur, oke? Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan dari ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya selesai Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Kami setelah berdoa, haleluya, amin.
datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam renungan ibadah genap secara online. Kita akan terus untuk sementara waktu ini untuk menjalankan ibadah secara online, karena GBI seperti yang sudah saya sampaikan mengambil keputusan untuk hanya mengerjakan ibadah atau mengizinkan pertemuan ibadah secara fisik itu adalah pertemuan ibadah raya hari Minggu. Nah, kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman-Nya untuk menjadi bekal, untuk menjadi tuntunan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Kita akan belajar dari keteladanan seorang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa yang bernama Nehemia. Mari kita baca dalam Nehemia pasal yang pertama. Saya akan bacakan dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Nehemia, saya rasa tidak terlalu sulit mencari kitab ini. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dengan berikut doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang-orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput
yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Kehidupan Nehemia ini adalah suatu kehidupan yang luar biasa yang harus menjadi sebuah teladan bagi kita sebagai orang percaya. Kita akan merenungkan, kita akan mempelajari cara singkat tentunya bagaimana kita bisa belajar dari sosok Nehemia ini. Ia adalah seorang Israel, seorang keturunan Abraham. Kita tahu latar belakangnya, orang-orang Yahudi yang waktu itu sebelum zaman Nehemia, mereka hidup menyimpang dari kebenaran firman Allah. Mereka hidup di luar firman-Nya. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat jahat, sehingga Tuhan mendisiplinkan mereka yang sebelumnya telah memberikan peringatan melalui nabi-nabi. Nah, di sini kita melihat Tuhan memang tidak serta-merta langsung menghukum, tetapi Tuhan bisa memberikan peringatan. Tuhan mengingatkan dulu dengan maksud kita meresponi dan kita sadar melalui nabi-nabi pada waktu itu. Kalau sekarang bisa melalui orang lain, bisa melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Tuhan mengingatkan dengan harapan kita sadar. Tetapi kalau kita terus-menerus melakukan hal itu, Tuhan bisa mengambil tindakan yang lebih dari sekedar memperingatkan. Dan inilah terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Tuhan memakai tangan Nebukadnezar pada waktu itu untuk menghukum mereka, mendisiplinkan mereka. Bait suci dihancurkan, mereka ditawan, dibawa ke Babel, ada yang dibawa ke Persia, ke negeri-negeri lain jauh di luar tanah air mereka. Dan Tuhan berkata melalui nabi-nabinya, masa pendisiplinan itu adalah 70 tahun, dan ini sudah tergenapi. Dan Nehemia adalah salah seorang yang berada dalam rancangan Allah itu untuk menggenapi janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Jadi Tuhan akan membawa mereka kembali pulang ke tanah leluhur mereka, kembali pulang ke tanah air mereka di Palestina pada waktu itu. Nah, kita lihat latar belakangnya. Kalau di dalam ayat yang ke 11 bagian B, ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi orang-orang Yahudi, kendati pun mereka dibuang, ada di Babel, ada di Persia, mereka juga orang-orang yang dinilai berbakat oleh kerajaan pada saat itu. Mereka dipakai seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di antaranya juga ada Nehemia yang dipakai oleh kerajaan Persia pada waktu itu untuk menjadi juru minuman raja. Nah, kira-kira juru minuman raja posisinya saat itu enak nggak? Enak. Dia menikmati segala fasilitas kerajaan. Nah, ini luar biasa. Dan Tuhan ingin agar kita juga sebagai orang-orang percaya bukan hanya kita peduli akan hal-hal yang bersifat rohani, mungkin pelayanan ke gereja, tetapi dalam aspek kehidupan keseharian kita sama sekali tidak memiliki suatu nilai, tidak memiliki suatu keistimewaan. Dan Tuhan ingin orang percaya, anak-anaknya itu memiliki nilai baik di luar gereja, di luar komunitas orang percaya, maupun di dalam komunitas orang percaya. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi penekanan saya pada sore hari ini. Kita akan mempelajari 3 hal dari keteladanan Nehemia. Yang pertama, Nehemia adalah seorang yang memiliki hati yang terbeban. Seperti yang saya katakan tadi, dia seorang juru minuman. Posisinya enak. Ia tidak berada dalam kesusahan, tidak sulit makan, ia tidak mengalami aniaya. Walaupun mungkin secara fisik dia jauh dari tanah leluhurnya, dan ia menikmati segala kekayaan dan fasilitas itu. Tetapi di sini saya merenungkan, ia seorang yang memiliki hati yang terbeban. Meskipun mungkin ia tidak mendapat firman Tuhan secara langsung, seperti Daniel, seperti Abraham, seperti Musa. Tuhan tidak pernah berfirman sejauh pengetahuan saya kepada Nehemia, hai Nehemia, ini aku Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya belum menemukan ayat itu. Tetapi dalam hatinya, Nehemia memiliki panggilan. Ia memiliki beban untuk bangsanya. Ia memiliki beban untuk tanah leluhurnya,
yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Sehingga ia bertanya, tadi kita baca di dalam ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Aku menanyakan. Ia peduli, ia punya beban. Bagaimana ya keadaan orang-orang sebangsaku yang mereka tidak ikut dalam pembuangan, yang mereka ada di sana, yang sudah negeri itu porak-poranda, yang sudah dihancurkan. Bagaimana keadaannya? Nah, kalau kita belajar lebih jauh, Nehemia bukan hanya tanya, tetapi ia mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat apa yang ia bisa. Ini keteladanan yang luar biasa yang juga harus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk peduli. Tidak usah jauh-jauh lah kita berbuat sesuatu yang besar untuk bangsa ini. Di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam keluarga kita, bagaimana sikap kita di rumah? Adakah kita punya hati yang peduli dalam soal kebersihan? Misalnya kita melihat, oh rumah kok kotor ya, mama papa sibuk bekerja atau sudah capek, kita mulai membantu menyapu, mengepel rumah, kita cuci piring mungkin, dan lakukan hal-hal yang lain, membantu adik belajar. Itu sesuatu hati yang terban, hati yang peduli, yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan lihat itu. Dan kalau Tuhan melihat kita memiliki hati yang seperti ini, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Marilah kita punya hati yang terban seperti Nehemia. Jangan kita hanya sibuk dengan urusan kita. Oh, yang penting tugasku sudah selesai, aku kini waktunya main, aku waktunya santai. Tetapi ketika melihat orang tua sibuk, melihat rumah mungkin dalam keadaan kotor, cuek aja lah. Marilah kita belajar untuk punya hati yang terbeban. Oh iya, mama capek, papa capek, aku mau bantu apa yang bisa aku lakukan? Minimal kalau aku tidak bisa mungkin membersihkan ini dan itu, tetapi aku tidak mau membuat kotor. Ini contoh. Atau kita punya beban yang lain yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan. Berdoalah untuk orang tuamu, berdoalah untuk saudaramu, berdoalah untuk saudara seimanmu. Itu yang bisa kita lakukan, yang menunjukkan bahwa kita punya hati yang peduli, punya hati yang terbeban. Dan bukan hanya itu tentunya, kita juga mulai peduli akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nggak cuek, yang penting aku melakukan kehendakku, keinginanku. Tetapi kita mulai merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, sehingga kita mau hidup di dalam kehendaknya itu. Misalnya kita peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, minimal kita berdoa bagi mereka. Seperti Paulus, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Pernahkah kita berdoa untuk teman sekelas kita, sahabat kita yang mungkin belum percaya, orang tua kalian yang mungkin belum percaya, kakak kalian, adik kalian, teman kalian yang mungkin belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah kalian berdoa untuk mereka? Kalau kalian berdoa untuk mereka, Tuhan melihat ada hati yang terbeban. Dan ini hati yang luar biasa di hadapan Allah. Dan Tuhan akan terus menuntun, Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Seperti yang saya lihat di dalam kehidupan Nehemia. Anda bisa membaca kitab Nehemia, kitab yang tidak terlalu panjang, hanya belasan pasal. Kitab Nehemia adalah kitab yang menarik untuk kita belajar bagaimana seorang punya hati yang terpanggil, seorang punya beban untuk bangsanya, untuk orang lain, yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Karena itu mari kita belajar memiliki hati yang terbeban. Apa yang bisa kita lakukan? Dimulai dari lingkungan kita, dimulai dari rumah, keluarga, di sekolah, di masyarakat. Nanti bagi bangsa ini, bagi kerajaan Allah, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Oke, kita belajar punya hati yang terbeban seperti Nehemia. Yang kedua, saya melihat Nehemia, apa yang bisa kita pelajari? Cara singkat, ada banyak hal, sungguh indah, luar biasa penyingkapan yang Tuhan berikan melalui kitab ini. Tapi kita akan belajar beberapa di antaranya. Yang kedua, Nehemia adalah seorang yang mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Nehemia tahu, kalau Anda membaca dalam pasal-pasal selanjutnya, saya tidak punya waktu untuk membacanya. Nehemia punya hati yang terpanggil, terbeban.
bagaimana supaya keadaan bangsanya dipulihkan. Sehingga ia mulai meminta izin dari raja untuk kembali ke Yerusalem. Ia mulai melihat kondisi Yerusalem yang perlu diperbaiki. Tembok-temboknya sudah runtuh, terbakar habis. Tembok pada masa itu, tembok kota itu adalah sebuah sarana keamanan bagi kota itu untuk tidak dimasuki musuh. Nehemia melihat tembok-tembok Yerusalem sudah hancur, tembok-tembok Yerusalem sudah terbakar. Ia berpikir, apa yang bisa aku lakukan dengan hal yang sudah Tuhan percayakan kepadaku? Ia ingin membangun kembali, ia ingin kembali menyejahterakan rekan-rekan atau saudara sebangsa yang ada di Yerusalem. Dan ia sadar, ia tidak mungkin lakukan hal itu seorang diri. Karena itu kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, kitab Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-11 saya bacakan. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana, bukan untuk berwisata, tetapi yang melihat. Kita lihat ayat 12. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Dia menerima visi, dia menerima beban dalam hatinya. Ada panggilan itu. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Nah, ia bersama beberapa orang. Ia menyadari tidak mungkin aku lakukan tugas besar ini seorang diri. Sehingga ia bekerja bersama-sama orang yang lain. Di sana ada Esra, ahli kitab itu. Ada Imam Eliasib, ada orang-orang yang lain yang membantu. Bergandengan tangan. Kita punya visi besar. Kita harus lakukan itu bersama-sama. Demikian juga kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kerjakan seorang diri. Kita harus bekerja bersama-sama, entah dengan orang tua, dengan saudara seiman kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Kita bekerja bersama-sama. Dan bekerja bersama-sama ini bukan sesuatu yang mudah. Kitab Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti ada gesekan karena perbedaan mungkin cara berpikir, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat. Misalkan dalam suatu kepanitiaan, ada panitia, dibentuk di sana ketua, wakil, sekretaris, bendahara, mungkin atau seksi keamanan, perlengkapan dan lain-lain. Pasti masing-masing punya persepsi, punya pendapat. Kalau seorang tidak memiliki kemampuan mengelola perbedaan itu secara arif dan bijaksana, yang terjadi perpecahan. Nah, di sini perlunya kemampuan untuk kita mampu bekerja sama, karena kita menyadari aku terbatas. Seorang diri aku tidak mungkin bisa, tetapi bersama engkau aku bisa. Bersama-sama kita bisa. Manfaat bekerja sama sungguh luar biasa. Kita lebih semangat, pekerjaan akan lebih cepat selesai, kita punya kekuatan yang lebih besar, dan ada banyak hal lain. Tapi satu yang saya lihat, Nehemia adalah seorang yang mau bekerja sama. Demikian juga kalian. Sadarilah, kita tidak hidup seorang diri, dan kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain juga membutuhkan kita. Kita saling membutuhkan demi untuk kebaikan bersama atau mencapai tujuan bersama. Saya lihat hal ini dalam Nehemia. Kan itu mari, jangan kita hanya sibuk bertengkar dengan saudara kita. Kita merasa berpikir kok hanya menyusahkan, kok hanya mengganggu. Atau mungkin dengan orang tua kita merasa aku tidak perlu, aku sudah besar. Sebenarnya kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Nehemia sadar itu. Untuk tugas besar ini, aku membutuhkan engkau Esra, aku membutuhkan engkau Imam Eliasib, aku membutuhkan yang lain. Untuk kita bersama-sama membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh dan terbakar ini. Karena itu mari kita belajar dari keteladanan Nehemia. Kita belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Sebuah teamwork yang bukan untuk aku, tetapi untuk kita. Untuk keberhasilan kita bersama, untuk kemuliaan Allah. Kita belajar hal ini. Dan saya yakin orang yang bekerja bersama-sama, ia memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang ia bekerja seorang diri. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia? Seorang yang memiliki kegigihan dan ketabahan. Hidup ini
Anda hidup dalam dunia, Anda tidak hanya memerlukan IQ yang baik, skill yang baik, tetapi Anda juga memerlukan kegigihan, ketabahan. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang cerdas, ada banyak orang punya skill, ya bunuh diri. Karena hidup dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Seringkali sesuatu yang terjadi di luar harapan kita, di luar mungkin dugaan, angan-angan, cita-cita kita. Dan kalau itu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, bagaimana sikap kita? Cerdas secara akademis saja tidak cukup, keterampilan saja tidak cukup, tetapi Anda harus punya kegigihan, ketabahan hati yang itu datang dari kekuatan Allah. Nehemia menghadapi tantangan, Nehemia menghadapi persoalan. Apa yang menjadi kerinduannya, visinya sudah diberikan Tuhan dalam hatinya, itu menghadapi tantangan. Kalau kita baca di dalam Nehemia Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami, yang dimaksud di sini Nehemia dan tim kerjanya, sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya di tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Ada tantangan, ada masalah. Coba kalau Nehemia tidak punya kegigihan hati, tidak punya ketabahan hati, ia akan menyerah. Ya sudahlah, kita berhenti, ada tantangan, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas besar ini. Tetapi saya melihat Nehemia, seorang yang memiliki kegigihan hati, seorang yang punya ketabahan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi Nehemia terus maju karena ia punya keyakinan ada tangan Tuhan yang menyertai dia. Menyatakan itu di dalam pernyataannya, tangan Tuhan itu menyertai. Coba kita baca dalam Nehemia pasal yang kedua, salah satu pernyataan Nehemia. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Atau kita baca dari ayat yang ke-18. Nehemia pasal 2:18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Tim kerja Nehemia, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok, direndahkan, dilecehkan, dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Kamu mencoba berontak terhadap raja, memprovokasi, memfitnah. Apa yang dikatakan Nehemia? Aku menjawab mereka, kataku, ayat 20, Allah semesta alam, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Tantangan boleh ada, tetapi apa yang dikatakan Nehemia? Tuhan Allah semesta langit, Dia yang membuat kami berhasil. Ada kegigihan hati, ada ketabahan dan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Sementara kita hidup dalam firman-Nya, mungkin sudah menghadapi tantangan, sudah menjumpai persoalan, tetapi don't be afraid, jangan takut. La takof, ada Tuhan yang menyertai saudara, yang tidak pernah meninggalkan. Karena itu mari milikilah sikap ketabahan hati, kegigihan. Jangan gampang baper, kemudian putus asa, dikit-dikit mau bunuh diri, mau gantung diri, minum racun. Itu bukan mental anak Tuhan yang sejati. Mental anak Tuhan adalah mental seorang pejuang. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan aku. Kiranya 3 hal ini kita boleh pelajari dari kehidupan Nehemia. Yang pertama, ia seorang yang punya hati terbeban, tidak cuek. Yang penting aku sudah enak. Mari kita mulai menolehkan kepala kita ke kanan, ke kiri. Adakah sesuatu yang bisa kulakukan sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepadaku? Yang kedua, Nehemia adalah seorang yang mau bekerja bersama-sama. Ia tahu ada banyak hal dalam dunia ini tidak bisa dikerjakan seorang diri.
Mungkin ada hal yang bisa kita kerjakan seorang diri, tetapi ada hal-hal lain yang tidak bisa kita kerjakan seorang diri. Kita butuh orang lain. Dan bekerja bersama-sama orang lain itu membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan sikap yang mau untuk menganggap orang lain, menghargai orang lain. Itu yang saya lihat ada dalam diri Nehemia. Yang ketiga, memiliki kegigihan hati dan ketabahan. Tantangan bisa muncul kapan saja. Ada sambalat-sambalat, ada tobia-tobia mungkin akan ada dalam hidupmu. Tetapi sementara engkau hidup dalam firman-Nya, engkau tidak keluar dari kebenaran Allah, engkau boleh menyatakan seperti yang dikatakan Nehemia, tangan Tuhan semesta langit yang membuat kami berhasil. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, memberikan dorongan motivasi agar kalian tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biar kiranya firman-Mu yang sudah hamba sampaikan mendapat tempat yang seluas-luasnya di hati anak-anak-Mu Tuhan, menuntun mereka di masa muda mereka untuk mereka belajar dari keteladanan hamba-Mu Nehemia. Biar kiranya Kau karuniakan pada setiap kami hati yang lembut, bagaikan tanah yang subur ketika benih firman disampaikan, sehingga benih firman itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sertai mereka yang sudah mulai untuk belajar kembali walau secara online, berikan hikmat, kekuatan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama mereka. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Kiranya kesetiaan Tuhan, kasih karunia rahmat-Nya senantiasa ada bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amat baik bagiku.